Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan anak yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Faiz Ramadan. Perkenalkan, nama saya Risma Hasanatun, NPM 18144600176. Perkenalkan, nama saya Nugrahini Nurfaizah, NPM 18144600183. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmawati, NPM 18144460185. Kelas 6-18, NPM 186. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sini saya akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri adalah peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kualitatif, yaitu fisik, ukuran, dan struktur organ dalam tubuh otak meningkat. Pertumbuhan definisinya adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan waktu yang normal. Sedangkan perkembangan sendiri berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif, yaitu perubahan-perubahan psikofisis yang merupakan hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang bersifat psikis dan fisik dari anak secara berkelanjutan yang ditunjang oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses maturation dan proses learning. Maturation berarti suatu proses penyempurnaan, pematangan dan unsur-unsur alat-alat tubuh yang terjadi secara alami. Sedangkan secara lingkungan itu berasal dari lingkungan sekitar. Jadi lingkungan itu sebagai penentu untuk tumbuh dan kembangnya anak. Selain itu, perkembangan dan pertumbuhan sendiri bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke tempat semula. Saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, Kartini Kartono membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 5, yaitu 0-2 tahun adalah masa bayi, 1-5 tahun adalah masa kanak-kanak, 6-12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar, 12-14 tahun adalah masa remaja, 14-17 tahun adalah masa pubertas awal. Yang kedua, pendapat dari Aristoteles membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 3, yaitu 0-7 tahun adalah tahap masa anak-anak kecil, 7-14 tahun adalah masa anak-anak masa belajar atau masa sekolah rendah, 14-21 tahun adalah masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari. Saya akan menjelaskan materi mengenai tahap perkembangan anak dan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak. Tahap perkembangan anak menurut Hurlock dalam bukunya yang berjudul Child Development dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode pralahir yang diawali pada saat pembuahan sampai pada saat janin lahir. Pada masa ini perkembangan fisiologis anak sangat cepat, ditandai dengan pertumbuhan seluruh tubuh secara utuh dan menyeluruh. Lalu yang kedua yaitu periode neonatus. Pada masa ini terhitung pada masa bayi baru lahir sampai pada masa bayi berumur 14 hari. Pada masa ini bayi melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru di luar rahim ibunya. Lalu yang ketiga yaitu masa bayi. Masa bayi ini terhitung dari bayi berumur 2 minggu sampai pada bayi berumur 2 tahun. Pada masa ini, bayi baru belajar mengendalikan ototnya secara mandiri, contohnya ketika bayi belajar merangkak atau bayi belajar berjalan.
Lalu yang keempat yaitu pada masa kanak-kanak, terdiri dari 2 bagian. Pada masa kanak-kanak dini pada saat bayi berusia 2 tahun sampai pada bayi berusia 6 tahun. Pada masa ini disebut sebagai masa prasekolah. Seperti ketika bayi sudah memasuki jenjang PAUD dan TK. Lalu pada masa kanak-kanak akhir ketika anak berusia 6 sampai 13 tahun disebut sebagai masa usia sekolah atau ketika anak memasuki sekolah dasar. Lalu yang kelima yaitu pada masa puber. Ketika anak berusia 11 tahun sampai pada masa anak berusia 16 tahun. Secara fisik tubuh anak pada masa ini tubuh sebagai seperti orang dewasa. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan psikofisik pada anak. Menurut Kartini Kartono, dalam buku Psikologi Anak ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pada anak umur 1 sampai 6 tahun. Pada rentan waktu ini aktivitas dan ruang gerak anak mulai aktif. Lingkungan dan pengalaman mempengaruhi sifat anak dan juga kecakapan moral anak berkembang seperti ketika anak suka mendengarkan dongeng dan meminta kepada orang tua atau orang yang di sekitarnya untuk membacakan sebuah dongeng. Lalu yang kedua yaitu umur 6 sampai 8 tahun. Pada masa ini anak sudah mandiri serta tidak bergantung pada keluarga dan orang lain. Hal ini juga sejalan dengan rasa tanggung jawab anak yang mulai tumbuh. Lalu yang ketiga pada anak memasuki umur 8 sampai 12 tahun. Anak memiliki kepribadian yang teratur, disiplin, dan rasa keingintahuannya tinggi, serta anak sudah berani mencoba tentang hal yang berkaitan dengan hal baru, seperti ketika pada saat anak senang dan gemar bermain sepak bola secara berkelompok dan anak tersebut mematuhi peraturan yang ada di dalam permainan sepak bola tersebut. Ini saya akan memaparkan tentang faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak, yaitu A. Faktor sebelum anak lahir, faktor ketika lahir, faktor sesudah lahir, serta faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu A. Faktor keturunan dari orang tua, faktor lingkungan yang menguntungkan maupun yang merugikan, faktor kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis. Yang terakhir yaitu aktivitas yang dilakukan oleh anak dengan kemampuannya sendiri, seperti sikap anak ketika memberikan sebuah penolakan maupun persetujuan dengan suatu hal. Aktivitas pendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut A.C. Erikson ada beberapa kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu fisikal, contohnya sliding, swimming, climbing, running. Emosional, creative self-expression, music making, experimenting, responding to personal needs. Sosial, listening, cooperative game, exploring, verbal intercourse. Intellectual, asing tools, reading, writing, describing. Masa pranatal, masa bayi dan anak 3 tahun pertama, anak 3 tahun pertama. 3 masa-masa anak awal. 4 masa-masa anak tengah atau middle childhood. 5 masa-masa anak akhir atau late childhood. 6 masa-masa remaja atau skin. Terima kasih. EQ dan CQ. Menurut Patricia dan Lois, dalam interaksi sosial terjadi pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan sosial pada anak. Salah satu ciri anak yang cerdas adalah rasa keingintahuannya yang besar, selalu bertanya tentang banyak hal karena memang dia ingin tahu jawabannya.
Menurut Garden, ada 8 tipe kecerdasan anak. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau word smart, yaitu kemampuan sistematis melafalkan, menyusun kata, dan menyusun kalimat. Biasanya anak aktif dalam berbicara dan berimajinasi tinggi. Yang kedua, kecerdasan logis matematik, berhubungan dengan penanganan masalah atau kasus. Biasanya anak mengurutkan kejadian sebab dan pandai menghubungkan sebab dan akibatnya. Yang ketiga, kecerdasan spasial, di mana anak mempunyai kecerdasan dalam daya ingat, memori, dan penglihatannya. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani atau keahlian fisik. Biasanya anak mempunyai atau menyukai kegiatan yang membutuhkan gerak. Yang kelima, kecerdasan musikal, di mana anak akan mengekspresikan dan melakukan aktivitas dengan iringan musik. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Biasanya anak mudah memahami teman dan mempunyai banyak teman yang banyak. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi, yaitu berhubungan dengan pengendalian dirinya. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, yaitu memahami alam sekitar. Artinya, kebebasan mengembangkan dirinya sangat membutuhkan perhatian khusus sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan, yaitu proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu implikasi perkembangan intelektual, seperti halnya perkembangan intelektual peserta didik akan memfasilitasi kemampuan belajarnya. Peserta didik sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan seperti misalnya membaca, menulis, dan berhitung. Yang selanjutnya, ketiga yaitu implikasi perkembangan bahasa. Pada masa ini, tingkat berpikir anak sudah lebih maju. Dia banyak menanyakan soal waktu dan sebab akibat. Misalnya, kata tanya yang semula digunakan hanya apa, sekarang sudah diikuti dengan pertanyaan di mana, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pelajaran bahasa yang sengaja diberikan di sekolah dasar dapat menambah pembendaharaan kata peserta didik. Yang berikutnya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.